Halo, subscribe di YouTube Markus Nababan Official. Calon pengacara top. Gue juga dong. Ponokan kandung Hotman Paris. Bilang dong. Pagi tuh, pagi. Halo. Sampai kali dasnya. Ya bro, pagi ini gua ngopi di Kopi Joni sama Opung Pandan dan Tulang Orman. Mau ngapain, apa ceritanya, serunya ikutin terus. Main apa? Salah satunya 13 MI. Kenapa? Lain apa adalah salah satu dari 13 MI. Iya benar, harusnya 3. Tapi yang lain satu sudah bayar. Jadi kita tersangka korporasi. Ya. Ya. Jadi yang di sini saya maju satu. Ya. Yang kenapa nggak boleh disebut? Tapi tidak. Salah satu dari orangnya pesan jangan terlalu diikut mengenai. Oke. Berapa kemarin bayar? Berapa? Berapa kemarin bayar? Namanya? Dibayar berapa kemarin bayar? Dibayar apa ya? Dibayar kepada kejaksaan. Oh yang satu bayar 70 miliar. Jadi kan nilai investasinya melalui usaha reksadana itu dari semuanya. Karena salah satu klien saya itu adalah salah satu usaha reksadana besar. Kliennya banyak, jadi untuk mencegah para investor lain jadi goncang, dia akan ambil jalan walaupun dia tidak merasa bersalah dia bayar karena dia memang dari konglomerat yang besar itu. Salah satu bisa mengkonstruksi jaksa. Salah satu konstruksi jaksa. Mereka lagi saya ini kan kait dari kemarin, dengan kait dan Cokro, Hidayat, 13 MI dan investasi Jiwasraya. Ya. Konstruksi jaksa adalah 13 MI ini adalah alat dari Beni Cokro dan Beni Hidayat. Agar berhenti kasus Jiwasraya, kami sudah dulu ada 2 jenis. Ini sudah rekam belum? Udah Pak. Ada 2 jenis pola jenis investasi reksadana dari segi banyaknya investor. Yang pertama namanya multi investor. Multi investor adalah yang memang tradisional, artinya banyak investor mengumpulkan uang, kemudian uangnya itu dikelola oleh reksadana, dan reksadana yang atau MI menjadi investasi ini yang menentukan investasi yang kemana. Jadi uangnya dikumpulin di keranjang, keranjangnya dikasih ke MI atau ke reksadana, nanti reksadana lah yang menentukan mau diinvestasikan kemana. Karena kewenangan tersebut ada di reksadana, maka OJK dan Undang-Undang Pasar Modal mengatakan kamu harus hati-hati, kamu harus analisa target perusahaan yang mau saham yang mau dibeli. Itu dia, ya. Jadi makanya itulah yang dipakai jaksa untuk mempersalahkan, para 13 ini, ya. Itu yang dipakai alasannya. Oke. Kenapa lu nggak tahu itu adalah saham yang tidak mungkin? Ya, bukan saham yang hebat. Ya, itu satu. Jadi tadi kan satu jenis multi investor. Ya, tapi ada satu lagi yang baru muncul dalam beberapa tahun itu namanya single investor. Single investor itu artinya
yang nanam yang investasikan uang hanya satu. Ya, dan dia yang menentukan. Ya, bedanya kalau tadi kan reksadana yang menentukan saham mana yang dibeli. Kalau single investor, investornya ini yang menentukan. Lu beli dong saham ini. Nah, itulah yang terjadi sebagian besar dalam kasus Jiwasraya. Single investor, investornya yang menentukan. Lu beli ini. Kalau sudah ditentukan lu beli ini, berarti kan tidak perlu lagi analisa. Orang sudah diperintah. Betul nggak? Ya. Ibaratnya kalau kau beli buka deposito dolar di bank, ya kan? Kan begitu kau buka, mau jatuh ke itu dolarnya 2 bulan lagi kan harus kamu. Nah, jadi itu yang jaksa kurang memahami. Dia tidak membedakan antara multi investor sama single investor, dan ini jarang dibuat di koran. Itu yang kemarin saya buka di sidang. Ya, jaksa memakai prinsip multi investor, yaitu kau kenapa lalai, kenapa tidak analisa. Sebelum kau memilih dari ratusan perusahaan di bursa, harusnya kau analisa dulu. Memang peraturan mengatakan itu, tapi kan tiap dalam single investor itu yang berlaku. Orang pemilik uang mengatakan dulu orang itu. Jadi kalau sudah disuruh di saham, apa yang mau dia bisa lagi? Nah itulah. Ya, itu satu kekurangan dari pihak pengacara. Kekurangan yang kedua, sekiranya pun itu benar multi investor, sekiranya pun benar, ya, sekiranya pun dia tidak analisa, itu tidak pidana. Ya. Karena apa? Yang jual di bursa itu sudah pemerintah yang boleh mengatakan boleh beli. Yang mengumumkan saham yang di bursa itu siapa? Coba. BEJ. Hah? BEJ. BD itu ujungnya doang. Sebelum dia diumumkan di bursa, dia proses go public yang sangat panjang dulu diumumkan. Ya, jadi dianalisa segala macam, baru dia sudah memenuhi syarat go public, keluarlah izin go public, baru kemudian diumumkan oleh Bursa Efek, namanya Bursa Efek Indonesia, diperdagangkan di depan. Artinya apa? Itu saham boleh dibeli, ya, bukan narkoba. Ya kalau orang membeli saham yang oleh negara boleh dibeli, gimana melanggar hukumnya? Itu kesalahan kedua. Itu kekurangan kedua dari kejaksaan. Ya, artinya apa? Dia bilang, coba kalau contoh begini, coba kalau itu ada korupsi nggak? Ada kasus nggak? Enggak kan? Kan dia bilang, kenapa kamu membeli saham yang tidak dicek? Itu indikasi Jiwasraya ini. Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu membeli saham Yang tidak bukan perusahaan blue chip? Ya kan? Hanya satu inti poin dari dakwaan jaksa kepada 13 itu. Jawaban kita yang dulu Jiwasraya. Ya. Yang kedua, itu saham memang boleh dibeli. Siapa yang dulu boleh dibeli? Negara. Karena sudah Liftingnya. ya, seluruh dunia boleh beli. Dibuka apa websitenya BD, tunggu 24 jam bisa beli. Ini gimana untuk melawan hukumnya? Itu inti kasusnya sebenarnya. Bang, nah, dalam kasus Jiwasraya ini itu tadi yang single apa yang multi? Sebagian besar terutama di saya single. Sebagian besar. MI yang abang Dan single investor sendiri bukan hanya dalam Jiwasraya, sudah ratusan perusahaan lain dalam bidang lain yang tidak terkena kasus. Itu diakui oleh OJK, ada suratnya. Sudah ada fenomen ini kesempatan baru gitu. Jadi bukan hanya Jiwasraya yang melakukan single investor, ratusan perusahaan lain dalam yang tidak ada kaitan dengan kasus ini. Jadi itu sudah menjadi bisnis dan nah ini juga kata saya Pak. Setiap transaksi single investor negara dapat fee.
Ada komisi negara, kas negara, jadi pelaku dari yang menikmati keuntungan dari transaksi UDK itu adalah salah satu negara. Ya kalau negara menikmati, ya harusnya negara tidak pajak. Baik transaksi yang rugi maupun yang menguntungkan, negara dapat pajak. Di awal-awal, ya, kalau rugi itu belakangan. Di awal transaksi, ya, itu sudah langsung negara dapat biaya. Tidak melihat rugi atau untung, yang ada di awal. Misalnya kalau saya beli saham segini, negara dapat rugi di sini. Soal rugi itu kemudian hari itu nggak ada utang negara lagi. Jadi negara sudah dapat di awal. Ini negara yang paling untung. Jadi negara yang mengatakan boleh rugi, ya, tidak peduli apakah itu saham rugi atau mereka sudah diumumkan, sudah bertahun-tahun. Ya, itu sudah diumumkan. Kalau memang itu goreng-goreng, Bang, satu lagi. Dalam konstruksi dakwaan jaksa itu, Heru Hidayat dan Beni Tokso itu dianggap mengatur 13 MI itu dalam pelaksanaan. Jadi ini dulu konteksnya gitu. Ya, dulu konteksnya. Mau dia atur siapapun. Kalau saham itu adalah saham yang sah bagi bursa, ini mana saham itu loh? Apa yang diatur orang kan resmi, kecuali misalnya saham dibanding media diatur, baru di resmi diumumkan di bursa, harganya pun ada, tidak disesuai dengan itu. Jadi apa yang diatur? Bahwa perusahaan tersebut, apakah itu perusahaan tidak likvid, salah siapa? Kenapa bisa dijual di bursa? Kenapa lolos dari OJK? Kenapa lolos oleh BI? Itu loh. Jadi maksud saya gini, siapapun yang mengatur, apakah itu Heru, apakah itu Beto, atau siapa, tapi kan ada di pusat ini sama-sama. Itu kita lihat dari situ. Oke Pak, saya diskusi dengan beberapa orang di kejaksaan. Bang Hotma itu hanya melihat hilirnya saja katanya. Apa? Bang cara hanya melihat hilir saja. Tapi hilir saja. Tapi tidak melihat hulunya. Ya, makanya Hulunya itu adalah persoalan. saya ngerti. Ya. Tapi siap gitu loh, uang dari manapun ini, ya gitu loh. Jika Pak ini salahkan, ada satu sudah bilang tadi. Ya. Tidak, kenapa membeli saham yang tidak likvid? Itu kan hanya satu kesalahan. Dalam surat dakwaan 13 MI yang kami lihat, salah satunya jaksa mengatakan bahwa MI ini dikendalikan oleh Beni Tokso. Mau dikendalikan apapun, tapi kan mengarahnya hanya satu. Ya, hulunya Pak. Kalau misalnya dikendalikan, tapi beli saham yang untung gimana? Nah, makanya mau dikendalikan, tapi kan menjadi transaksi yang sah. Jadi nggak sih? Coba kalau misalnya dikendalikan oleh Heru, tapi dibeli saham Astra dan untung, ada korupsi nggak? Ada kasus nggak? Masalahnya ini adalah kalau disuruh membeli saham apa yang illegal, barulah proses kata dikendalikan. Ini kan memang negara yang bilang ini boleh beli. Ini yang mengatakan harga lebih dulu ya belum. Kalau itu dikendalikan kan, oh apa? Tapi kan boleh dibeli. Jadi jaksa mengatakan dikendalikan dan membeli saham yang tidak likvid. Memang ada larangan untuk membeli saham itu. Negara yang meloloskan semua perusahaan masuk. Kan untuk masuk bursa kan lama prosesnya. Pabriknya lama, harus diekspor. Ya, jadi kalau itu saham goreng, kenapa bisa lolos? Dan sudah lama di papan bursa gitu loh. Kalau begitu maksud Abang adalah tidak semuanya dikendalikan itu memang mau itu mau masuk pencurian, ya kan? Mau apa? Tapi kan MI kan tugasnya hanya membeli. ya. Yang membeli saham di bursa sesuai harga di papan. Coba. Tidak maksud Abang
Walaupun dikendalikan itu tidak melanggar hukum. Tidak ada perbuatan melawan hukum di situ. Iya tidak ada karena Nah, alasan membeli saham yang sah. oh, jadi itu jadi tidak ada. Dan yang mengumumkan itu adalah negara. Negara mengatakan, oke, lu boleh beli saham ini harganya. Ya. Jadi, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya dikendalikan, tapi beli saham yang untung. Kalau kasus melawan hukum kan nggak ada istilah hukum rugi kan, perbuatan itu melanggar hukum itu. Kalau ini kan enggak, hanya karena rugi, kecuali misalnya saham tersebut adalah yang tidak tercatat di bursa, ya, tapi dibeli, ya itu lain hal. Jadi harganya pun kan ada di papan bursa, hak sahamnya tidak disuspend, tidak ada masalah hukum, sudah bertahun-tahun di situ. Soal apakah itu goreng-goreng, ya siapa yang tahu itu goreng-goreng? Nggak tahu goreng. Itu loh. Nah, kalau OJK juga kasat mata, tanggung jawab ini, ada terpikir untuk akan membayar ya, yang diperiksa oleh kejaksaan adalah OJK, lama punya di Jakarta. Kenapa lolos bukan? Ya, ini tidak bisa dibicarakan. Itu kan yang menang kejaksaan. Ya kan? Karena bisa berpadukan itu aset yang lagi diberikan. Pantas ya ini, untung nggak ini perusahaan. Nggak ada perusahaan yang ini cuma berarti awal-awal oleh OJK yang sudah katakan tidak mungkin keluar itu kalau perusahaan kita jahat. Negara mengatakan ini OJK ini perusahaan sehat liquid loh, bukan apa yang tidak terlalu seperti perusahaan yang abstrak, tapi kan sehat untuk liquid. Nah, kalau ini dibeli soal siapa yang ingin jadi kalau coba katakan tadi ini kamu itu ada kamu Melihat berbagai keseluruhan yang dibahas, maksud saya inti kasus dakwaan jaksa itu hanya satu, kenapa membeli saham yang tidak sedikit tidak blue chip. Sekiranya itu dibeli saham blue chip ada nggak kasih walaupun dikendalikan? bukankah saham-saham yang dibeli itu juga ada yang masuk LQ45 kan gitu? Ada campur, bahkan sepak untung. Iya. Waktu awal-awal, ya, makanya nanti akan tapi utamanya adalah siapapun yang mengendalikan, ya negara yang tidak boleh. Melihat berbagai kekeliruan yang abang sebutkan tadi terkait penanganan jaksa ini, menurut abang nih jaksa ini sebaiknya seperti apa? Jadi negara jaksa ini sebenarnya mau ambil jalan pintas, mau mengembalikan kerugian negara dengan menunggu segala arah. Ya, harta Heru dan Beni Sokro yang sudah disita dan harta direksi aturan madrasah sudah melebihi total kerugian dari Jiwasraya. Di sana datang orang-orang dia yang tahu datanya sudah melebihi, ya, sudah melebihi dari harta luar. Kalau dakwaan jaksa itu terhadap 13 MI, kan sasarannya jaksa itu saya yakin nanti tuntutannya pasti agar nilai obat harga investasi dan uang komisi dari reksadana ini kembali tingkat tinggi. Artinya apa? Kalau sampai 13 ini disuruhkan tepat impas kan? Berapa investasi buat saya dari 13 itu dibayarkan dulu. Itu sesuai dari terdakwa korporasi. Berarti kalau ini pun hanya dari 13 itu negara tidak impas. Bang, sampai saat ini, Kita ini dulu, ngerti nggak? iya ngerti. Karena apa? Ini kan terdakwa korporasi. Terdakwa korporasi tidak mungkin berjalan. Iya. Hanya
mengembalikan kerugian negara. Dari yang mana? Misalnya aturan ini menjadi saham dari perusahaan A, MIA, beli saham 500 juta, 500 miliar. Heru Hidayat dan Beni Cokro itu kan 2 dari 124 emiten itu, Bang. Kan banyak juga emiten-emiten nama-nama besar di Republik ini yang 124 itu. Menurut Abang seperti apa jaksa? Kenapa nggak mengusut yang itu? Justru yang lagi dicari adalah ya pembukuan Jiwasraya tahun 2017 ke belakang. Sampai sekarang nggak bisa cari karena di situ akan kelihatan berbagai perusahaan BUMN. Ya. Jadi ini yang keempat kali ini. Kalau perusahaan reksadana misalnya lalai, kalaupun dia lalai, artinya tidak membeli saham yang blue chip, di undang-undang pasal itu sanksinya ganti rugi. Berarti nggak boleh jadi terdakwa korporasi. Kalaupun benar ada kerugian, ya paling-paling asuransi Jiwasraya juga. Tapi gimana bisa buka dia yang nyuruh beli? Iya. Terutama yang single investor. Kalau misalnya Bapak pergi ke usaha reksadana, beli dulu saham PT Horas, ya. Dan ternyata 2 bulan kemudian PT Horas bangkrut. Ini kesalahannya nggak broker? Kalau yang nyuruh, itulah single investor. Kalau di multi investor memang kamu salah, karena tidak analisa. Gitu loh. Terlalu berapa? Terlihat Saham yang tercatat gitu, Bang ya? iya, dan negara dapat komisi. Komisi dari setiap transaksi. Jadi kalau misalnya Jiwasraya menyuruh reksadana, negara dapat dia pengelolaan. Iya. Jadi cuma negara. Iya. Ini negara dapat duluan. Berarti salah-salah jasa. Iya. Ini di situ kalaupun itu disuruh, ya memang disuruh bagaimana? Salahnya di mana? Anda yang nyuruh. Saya reksadana. Kamu suruh saya beli saham PT Horas. Ya, dan itu harganya seperti di bursa. 2 bulan lagi hancur PT Horas. Saya salah atau itu salah? Kamu yang nyuruh. Poinnya di situ ya? Iya, poinnya di situ. Poinnya adalah saya udah bilang tadi inti kasus ini karena tidak liquid. Berarti kalau liquid tidak ada kasus kan? Benar nggak? Iya, logikanya. Iya dong, kalau untung nggak ada kasus kan? Oke, ya berarti kan tidak liquid. Tapi kan itu boleh dibeli. Memang itu boleh dibeli. Tadi Bang Hotman mengatakan beberapa kali bahwa kasus ini politis. Ya sekarang ini udah jadi politis seolah-olah mementingkan negara gitu loh. Gitu loh. Jadi ini ya ini seolah-olah pokoknya dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini. Negara nggak usah, negara tercover untuk bayar para pedagang polis. Tapi malah untung nanti. Gitu. Jadi kalau ibadah dakwaan itu semuanya mau dikontrol kayak mau dikuasai Heru, tapi intinya hanya satu, membeli saham yang tidak liquid di bursa. Berarti kalau Heru yang mengontrol, tapi kebetulan sahamnya untung, ada kasus nggak? Jadi kalau rugi, mana ada kasus kalau rugi investasi dari pidana? Ada yang lain? Bang, sebagai praktisi hukum, kami dalam menelusuri kasus ini ada saksi yang diperiksa, asetnya diambil. Ya. Nah, tapi dalam prosesnya aset dimasukkan ke berkas, tapi keterangan si saksi tidak dimasukkan. Apapun yang di BAP harus masuk di berkas dong. Harusnya. Itu masuk kategori pelanggaran nggak? Ya dari kalau itu benar ya dari segi prosedur penyidikan ya itu pelanggaran. Kalau itu benar. Enggak, itu sangat benar, sudah digugat mereka. Ya. Makanya banyak gugatan yang terjadi kan itu Bang salah satunya.
Bang, terakhir dari saya, Bang. Pak Jokowi kan sangat mendorong agar pertumbuhan ekonomi bagus. Nah, tapi dampak dari penyidikan kejaksaan ini, banyak itu investor luar negeri yang hengkang. Ini menurut Abang seperti apa? Ini Jaksa Agung ini mendukung program pemerintah atau seperti apa gitu loh? Saya hanya berpendapat menjadi tidak ada kepastian hukum. Dan tentu kalau tidak ada kepastian hukum, salah satu adalah investor ya ragu. Karena reksadana ini kan ada juga akhir-akhir. Iya. Banyak yang menurut Abang hakim Indonesia ini masih berani-berani nggak? Kecenderungan jadi menentukan kepentingan negara. Apalagi kasus kalau tidak berbau politik. Jadi terjadi hakim mau tarik nama. Nah, persepsi tadi sudah buruk dalam kasus ini kan, Bang? Ya. Apa yang membuat persepsi itu? Opini publik atau seperti apa? Karena kasus ini seolah-olah orang sudah keburu percaya bahwa terjadi korupsi, terjadi konspirasi antara Heru dan direksi. Ya. Masalahnya, kalaupun itu benar terjadi, ingat ya, kalaupun benar terjadi, 13 MI terutama yang tidak ada kaitan sama Heru lah. Iya, iya. Kan dari 13 ini ada juga punya Heru dan itu kan? Iya, iya. Yang letter X perusahaan asing. Iya. Maksudnya kalau saya disuruh beli saham itu hak, itu loh. Bahwa mereka sebelumnya konspirasi ngatur-ngatur akan perusahaannya terkait, sudah persiapannya sudah zaman dulu kan? Betul kan? Sampai mana? Sampai dia bisa mengalahkan di bursa, nggak mungkin dong ini. Jadi makanya, walaupun perkara induk sudah begitu, harusnya tidak otomatis berlaku untuk perkara anak. Karena kualifikasinya beda. Ya kan? Bedanya itu tadi, membeli memang benar dia disuruh beli, tapi saham yang sah. Gitu loh. Oke. Sekiranya hanya asuransi Jiwasraya yang beli tanpa melibatkan Heru, rugi apa pidana juga? Coba rugi apa konspirasi juga? Nggak ada kan? Cuma kalau hanya asuransi Jiwasraya yang suruh beli tanpa ada Heru dan Bencong dan ternyata rugi, masih korupsi nggak? Berarti unsur rekayasa di sana itu tidak bisa berakibat terhadap implikasi pidana terhadap 13 MI, karena 13 MI itu disuruh beli saham yang sah. Secara teori hukum ini kenapa tidak bisa terbukti, tidak bisa dikatakan tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum ini. Tidak terbukti. Gimana alasan secara? Berarti unsur melawan hukum terhadap MI itu nggak bisa. Berarti korupsi nggak bisa gitu loh. Itu loh. Langsung aja. Sekiranya Heru dan Bencong misalnya tidak pernah lahir di bumi ini. Oke, asuransi Jiwasraya yang suruh beli dan rugi. Itu yang dibeli itu saham yang tidak liquid, tapi memang di bursa. Itu korupsi nggak? Jadi nggak ada kaitan dengan konspirasinya kan? Tapi Terpisah. korupsi atau tidak itu tidak tergantung adanya Heru ataupun Beni berarti. Benar, bukan. Maksud saya bukan itu. Ada tidaknya Heru tidak ada kaitan ke MI. Karena sekiranya asuransi Jiwasraya yang beli, disuruh beli tanpa Heru dan rugi, apa itu korupsi? Jadi intinya artinya MI ini disuruh perbuatan itu sama gitu loh. Siapapun yang nyuruh perbuatannya itu juga. Jadi intinya transaksi di pasar modal bukan korupsi gitu, Bang. Benar, siapapun yang nyuruh. Karena itu saham yang sah. Lu kalau baca dakwaan jaksa selalu tidak liquid, tidak LQ berapa itu? Ya, tidak LQ 45. Selalu gitu. Ya, dia bilang konspirasi. Kalau Heru dan Bencong tidak pernah lahir ke bumi ini, asuransi Jiwasraya suruh beli, masih ada korupsi nggak? Coba. Iya. Ngerti nggak? Oke. Putra. Maju sendiri. Dia adik gua kandung, Ya tahu. Dan kantongnya. pengacara juga. Adik juga nomor 9. Buka dulu Mas. Gak mau kalau itu terlarang. Kemarin nomor 1 datang. Ya. Oke, dadah. Halo, subscribe di YouTube Markus Nababan Official. Calon pengacara top.
Gue juga Ponakan, dong. ponakan kandung Hotman Paris. Bilang Thank you, dong. komandan. Oke dah. Ya, Bung, thank you, Bung. Buat bisa saya sekarang. Itu guys, jadi hari ini gue udah tadi ngobrol tentang Jiwasraya, diskusi ringan aja sama beberapa majalah keadilan, sama tim kantor, sama ya semua teman-teman lah. Ini juga ada Bu Bertua nih, ada Niko, ya, ada Putra. Kebetulan juga ada Opung Panda juga. Pagi ini kita punya kesempatan Mas ikut Kopi Joni bersama dengan tokoh senior Pak Panda Nababan. Panjang umur dan sehat-sehat selalu ya. Buka masker 2 detik. Boleh. Iya. Subscribe bilang, Bung. Sering-sering lah. Subscribe YouTube Markus Nababan Official. Iya, Markus Nababan Official. Oke. Biar kita dapat rezeki opungnya. Yo, everybody, thank you udah nonton video ini. Tadi kita sedikit cerita bagaimana bincang-bincang tentang terkait ya yang lagi booming ya. Gua nggak bisa sebutin apa kasusnya, tapi kalian nanti kan bisa review sendiri bagaimana tadi buat cerita dari praktisi hukum dan politisi senior dan berbagai macam majalah keadilan. Terima kasih teman-teman juga buat yang sudah nonton video ini. Terus dukung konten gue ini agar gue tetap lebih semangat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebar buat teman-teman kalian dan keluarga-keluarga kalian di seantero rakyat dunia juga. Oke? Everybody, God bless you guys. Tetap sehat, jaga kesehatan. I love you. Bye bye.